Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbul arsyil azim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi wulida fi mawsimil karim. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatik wa sayyidi ahli mahabbatik wa ala alihi wa sahbihi wa ahli nubuwatik wa tabi'ihim wa malaikatik wa jami' salihin min bariyatik adada ilmik wa ghfir wa agith wa farrij birahmatik wa minnatik. Wa qala tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن لم يراني وآمن بي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. نوينا تعلم وتعليم والتذكير والتذكر والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. بسم الله. أما بعد. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala sama-sama Allah kumpulkan kita di pagi hari Ahad ini, yang pada hari ini hari Ahad sama dengan salah satu sifat daripada sifat-sifatnya Allah yang Maha Ahad. Kita minta kepada Allah yang Maha Ahad, semoga bukan hanya saja Allah kumpulkan kita di taman-taman syurga dunia, namun kelak Allah kumpulkan kita di taman-taman syurga bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, telah lalu bagi kita dan kita telah berada di dalam daripada bulan yang agung, yang dilahirkan di dalamnya sosok yang diagungkan oleh yang Maha Agung, sosok yang istimewa yang diistimewakan oleh yang Maha Istimewa, sosok yang mulia yang dimuliakan oleh yang Maha Mulia, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan Rabiul Awal masih lama, masih panjang, masih sempat buat kita minta sama Allah mudah-mudahan enggak keluar bulan Rabiul Awal melainkan kita telah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara-acara maulid yang diadakan ma'asyiral ikhwan, baik pagi hari, dilanjut siang hari, sore hari, sampai malam hari, adalah ajang yang paling tepat untuk kita lebih bisa mengenal Nabi Muhammad. Adalah ajang di mana kita harus lebih dekat dengan Nabi Muhammad. Adalah waktu yang paling tepat untuk kita tahu siapa sih Rasulullah. Niatin di mana tempat maulid diadakan, niatin pagi hari ini kita bakal datang dimanapun tempatnya sesuai kemampuan kita. Pengen ngalap berkah, kita pengen dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan maulid yang kita baca, wabil khusus di dalam masjid. Kan maulid kadang ada orang bikin acara di luar masjid, kadang ada di dalam masjid. Bil khusus di dalam masjid, sebab Nabi Muhammad bersabda, beliau katakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yadhkurunallah wa fi riwayah wa yusalluna ala nabiyyihim illa nazalat alaihimur rahmah wa ghashiyat illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fima indah. Rasulullah katakan di dalam hadisnya bahwasannya tidaklah suatu kaum
berkumpul di dalam masjid atau di dalam rumah daripada rumah-rumahnya Allah Ta'ala, yang di dalam masjid tersebut dia mengingat Allah Ta'ala, dan di dalam riwayat lainnya bersolawat kepada Rasulullah, bersolawat kepada Nabi mereka, melainkan suatu kaum tersebut Allah turunkan di dalam hatinya ketenangan. Allah turunkan di dalam hati setiap hadirin wal hadirat yang hadir di dalam masjid tersebut rasa tenang, jiwa yang tenang, raga yang tenang. Allah kasih hadiah buat orang yang hadir acara-acara seperti itu, ketenangan di dalam hati, yang mana rasa tenang gak bakal bisa didapatkan dengan banyaknya harta. Tenang, jiwa tenang gak bakal pernah bisa kita dapetin dengan banyaknya harta, gak bakal pernah bisa kita dapatkan dengan kepuasan duniawi. Bahkan kadang-kadang orang yang paling kaya itu orang yang gak paling tenang hidupnya. Jadi rasa tenang itu gak bisa dibeli. Bahkan sebagian orang yang mereka memiliki Masya Allah harta yang luar biasa, mereka rela keluarkan jutaan uangnya buat beli satu pil obat kecil supaya bikin jiwanya tenang. Mereka beli doping yang harganya jutaan supaya bikin jiwanya tenang, yang bahkan ketenangan tersebut paling cuma berlaku sejam 2 jam. Setelah obatnya udah gak ngaruh, balik lagi stres lagi, padahal dia orang paling kaya. Tapi kadang-kadang ada orang yang cukup makan sehari paling 2 kali 3 kali, itu pun gak mewah-mewah banget makanannya, hartanya juga gak lebih-lebih banget, motornya cuma 1. Kalau ada mobil alhamdulillah, gak ada juga gak apa-apa, ada Gojek, ada Grab, banyak. Tapi jiwanya tenang, 24 jam gak pernah kepikiran apa-apa, melainkan dia berzikir kepada Allah, salawat, ngumpul majelis kayak gini, gak ada beban. Hidupnya gak ada beban, tenang aja. Itu ketenangan adalah suatu hal yang mahal, yang gak bakal pernah bisa didapatkan melainkan orang-orang tertentu yang Allah pilih. Nah, ketenangan tersebut salah satu sebab supaya tenang tersebut bisa kita dapatkan ya dengan hadir acara-acara seperti ini. Sebab ketika kita hadir acara seperti ini, kalau mau jujur-jujuran ma'asyiral ikhwan, ada gak dari antum yang duduk di sini sekarang kepikiran sama utang? Padahal utang di imah loba, numpuk dah. Bang Emo nggak nelponan wae. Padahal dari kita mungkin banyak yang di rumahnya sekarang lagi banyak masalah, di rumahnya lagi banyak beban. Tapi ketika duduk di masjid di sini, ada nggak kepikiran masalah-masalah di rumah? Nggak ada. Semua masalahnya untuk tinggalin di rumah. Cicing di imam naik mangkat maulid. Datang dengan hati yang gembira, dengan hati yang tenang, dengan perut kosong, pulang dalam keadaan kenyang. Baru tapas pulang karena kepikiran di hutang deh. Rasanya kalau udah duduk di tempat-tempat kayak gini yang nyaman banget, rasanya nggak pengen selesai, rasanya pengen selamanya aja udah duduk di sini dah, rasanya wahakala. Tapi mudah-mudahan berkat Maulid Nabi Muhammad yang kita berada di bulannya pada saat ini, mudah-mudahan rasa tenang yang kita dapatkan di majelis ini bukan hanya bisa didapatkan di dalam majelis ini, tapi kita bawa ke rumah kita, kita bawa pulang ke rumah kita. Ngan anggar nungaran hutang mah nya hutang we. Bukan berarti dengan hadir maulid hutang bisa lunas, gawe heula neangan heula duitna. Wahakala. Nah, mudah-mudahan Allah limpahkan kepada kita rahmat dan berkah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwan, kembali kita ke pelajaran Zinatul Usar bi adab khairil bashar lil muallif Sayyid Hashim bin Saleh bin Syekh Abu Bakar bin Salim hafizahullah taala wa ra'ah, nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Ila angal, masih di dalam pembahasan masuk dalam toilet. Insyaallah pembahasan masuk ke dalam toilet ini panjang ya, lumayan. Kita sekarang ke nomor 15 kalau tidak salah. Nomor 15. Setelah 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, terakhir kita bahas tentang buang hajat di kamar mandi, buang hajat kecil di kamar mandi ya, kamar mandi khusus buat mandi. Bagaimana dijelaskan, kamar mandi biasanya misah. Orang-orang dulu kalau bikin kamar mandi misah, buat mandi beda, buat buang hajat beda. Kemarin 2 minggu yang lalu kalau nggak salah kita udah bahas itu. Dan kita juga bahas beristinja menggunakan tangan kiri
larangan memegang kemaluan dengan tangan kanan. Dan kemarin kita sebutin beberapa faidah. Salah satu faidahnya, kalau pengen tulisan bagus, kalau pengen tulisan huruf hijaiyah kita bagus, bahasa Arab kita bagus, salah satu sebabnya jangan pernah megang kemaluan pakai tangan kanan. Kemarin kita sudah bahas. Sekarang kita masuk nomor 15. An-nahyu anil istinja'i bi'adhamin au rawthin. Larangan beristinja menggunakan tulang atau rauth. Rauth itu kotoran hewan yang sudah mengeras. Kotoran hewan yang sudah mengeras, baik itu kotoran keledai, kotoran kuda yang udah keras. Sebab kotoran hewan yang udah keras kadang-kadang sifatnya hampir sama batu. Tong jauh-jauh lah tai ucing garing gitu. Terbuka we bae urang jelas-jelasannya, da ngaji mah kudu jelas. Ti ucing gitunya kadang-kadang sok ningali di gundukan pasir. Dulu pasti antum semua ngalamin tanpa terkecuali. Baheula meureun keur ulinnya pan aya anu ustaz eta si bapak eta keur ngabangun ima, aya gundukan pasir kan bari mau mobil-mobilan nya. Nyawa tanah pasti aya tadi dinya. Ku antum ditemukan sesosok tai garing tadi tah. Ya, kotoran ucing. Dia kalau udah keras nggak bisa bedain mana semen mana ti ucing dah. Kadang-kadang begitu kan. Pokoknya lamun bau berarti ti ucing ya pokoknya. Haula wala quwwata illa billah. Itu namanya rauth. Rauth itu kotoran hewan yang sudah kering. Nah, jadi larangan beristinja menggunakan tulang atau kotoran hewan yang sudah kering. Kan kemarin kita dibahas bahwasannya istinja itu kalau nggak pakai air pakai batu. Nanti di Safinatun Najah kita belajar insyaallah sama Habib Ridho. Habib Ridho hari ini lagi kurang sehat. Beliau lagi kecapean. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Ya, nanti kita belajar sama Habib Ridho di Safinatun Najah syarat-syarat istinja pakai batu. Itu ada berapa tuh? Ada beberapa syarat istinja pakai batu. Nah, di sini Habib Hashim pengen jelasin bahwasannya istinja pakai batu, ya pakai batu bukan pakai tulang atau kotoran hewan. Sebab ini terjadi di banyak sahabat di zaman Rasulullah. Banyak orang yang istinja pakai tulang. Mereka nggak nemu batu, akhirnya mereka temu tulang, istinja pakai tulang. Ngangkat kotorannya itu pakai tulang. Wallahu a'lam, tulang kambing kah, tulang sapi, apa tulang kuda apa gitu. Intinya pakai tulang. Mereka banyak yang istinja pakai tulang. Atau pakai rauth tadi tuh, kotoran hewan yang udah keras tadi. Ya. Nah, itu dilarang. Nah, kita masuk ke hadisnya. Gal li hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Hadis Ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, beliau meriwayatkan, gal beliau berkata, Ibn Mas'ud berkata, qad wafadal jin 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. La, qadamal wafad al-jin 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh pernah suatu saat terjadi wufud. Wufud itu pertemuan ya, pertemuan. Biasanya kalau misalnya presiden ketemu gubernur naon ngaranna rapat naon? Paripurna lah. Rapat naon tah? Kan biasanya suka itu wufud. Wufud itu seperti pertemuan gitu, antara rakyat sama raja gitu. Diskusinya apa, minta sama presiden gitu. Itu namanya wufud. Pertemuan atau ya seperti perkumpulan musyawarah gitu. Pernah katanya Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu sama sekelompok jin. Jadi Nabi Muhammad itu kan ursila ila kafatil khalaq. Nabi Muhammad itu diutus bukan kepada manusia doang, bukan. Nabi Muhammad itu diutus kepada jin juga. Kepada jin Nabi Muhammad diutus, kepada manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan, semua. Ila kafatil khalaq. Nah, makanya ketika kita salat baca asyhadu alla ilaha illallah. Nah, aku bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah. Dalam hati kan kita bilang a'taqidu fi qalbi annahu la ma'buda fil haqqi illallah. Saya beriktikad dalam hati, pas lagi baca syahadat nih, pakai lisan, kita ngomong dalam hati. Saya beriktikad dalam hati bahwasannya tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah Ta'ala. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Itu kalau dalam kitab Risalatul Jami'ah penjelasannya, arsalahu ila kafatil khalaq. Nabi Muhammad diutus ke semua makhluk tanpa terkecuali. Nabi Muhammad diutus ke semua makhluk tanpa terkecuali, baik manusia, jin, hewan, tumbuhan, semua. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, pernah sekelompok hambanya Allah Ta'ala dari jin ada wufud sama Nabi Muhammad, ada pertemuan sama Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Fagalu, kemudian para jin-jin ini berkata, mereka ngeluh sama Nabi Muhammad. Ini para jin nih, jin yang kita sekarang nggak bisa lihat, mungkin sebelah kanan kiri kita ada, mungkin terus tolong ditempok siruas. Jin itu kan loba jenisnya, ada jin ifrit, macam-macam tuh nama-nama jin. Yang jin ini di sekeliling kita banyak. Jin itu di sekeliling kita banyak. Dikatakan setiap satu orang lahir, hambanya Allah Ta'ala dari kalangan manusia, itu ada satu jin juga yang lahir, yang mirip sama kita. Nama jinnya jin Qorin. Qorin itu jin yang serupa sama kita. Kata Rasulullah, hatta ana, walaupun saya, kata Nabi Muhammad. Waktu Nabi Muhammad ada jin juga yang lahir. Tapi kata Nabi Muhammad, alhamdulillah jin yang Qorinnya saya ini atas hidayat dari Allah masuk kepada Islam. Jinnya Nabi Muhammad masuk Islam. Bayangin dari zaman Nabi Adam, setiap yang lahir satu manusia, jin juga lahir. Cuman bedanya kalau manusia meninggal, jin gak meninggal. Jin gak mati sampai nanti hari kiamat, dia gak bakal meninggal. Jadi bayangin, dari zaman Nabi Adam yang lahir orang meninggal, nih jin lahir tapi gak meninggal. Bayangin, bro, ini dunia kayaknya udah malian, udah penuh sama jin. Kalau kita bisa ngelihat jin, mungkin setiap langkah kita tuh itu jin semua. Nanti mana ke rumah saya tadi omong kita si jin teh, jin dan jun. Wahakada, ya jin tuh, dia juga banyak jin-jin yang Islam banyak. Makanya kadang-kadang suka ada orang yang meninggal, tapi kadang-kadang si eta teh geus maot nya, kamari urang kapanggih cenah di sisi jalan si eta. Tak bisa jadi itu korinnya, bisa jadi. Horor nih. Biasa we itu ini. Ya, jin. Ini para sekelompok jin pada ngeluh sama Nabi Muhammad. Mereka mengeluh sama Rasulullah, ngadu. Kemudian kata jin, "Ya Muhammad, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad," kata para jin ini, "Inha ummatak an yastaniju bi'adhamin aw rawthatin." Wahai Muhammad, laranglah, kata jin ini, wahai Rasulullah, larang dong umatmu dari mereka beristinja menggunakan tulang atau kotoran hewan. Fa innallaha azza wa jalla ja'ala lana fiha rizqan. Karena sesungguhnya Allah telah menjadikan tulang dan kotoran hewan itu makanan buat kami, kata jin. Nah, kata jin, wahai Muhammad, larang umatmu jangan sampai mereka beristinja pakai tulang, pakai kotoran hewan. Au hamamatin. Hamamah ini wallahu a'lam artinya apa? Baru lihat. Au hamamah. Jangan, laranglah umatmu jangan sampai mereka beristinja pakai tulang dan pakai kotoran hewan. Kenapa? Karena kotoran hewan dan tulang telah Allah jadikan kedua ini adalah rezeki bagi kami, kata jin. Makanan kami ini ya tulang atau kotoran hewan, kata jin tadi. Ya. Qala Ibn Mas'ud fanaha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi setelah wufud itu melarang umatnya beristinja pakai tulang atau pakai kotoran. Dilarang sama Nabi Muhammad. Nah, karena gitu, jin ya, datanglah waktu makan siang, jin yuk makan siang jin. Wah, dikumpulkan tulang hayam gitu. Ari pek aya kotoran pan jadi geuleuh si jin ini. Wah, cenah ieu ulah saha. Wah, kada. Jadi enggak boleh istinja pakai tulang dan pakai kotoran hewan. Yang pertama alasannya karena itu, karena tulang sama kotoran hewan itu makanan daripada makanan-makanannya jin. Ya, makanan-makanannya jin. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud wal Baihaqi Darqutni wa huwa hadisun sahih. Kemudian disebutkan lagi akhbirun nas. Akhbirin nas, kabarkanlah kepada manusia.
annahu man istanja, bagi siapapun yang beristinja bi raji'i dabatin, menggunakan kotoran hewan. Raji' atau rauf itu sama maknanya. Raji'i dabatin au 'azamin, atau pakai tulang, fa inna Muhammadan minhu bari, ketahuilah Nabi Muhammad telah terlepas dari orang tersebut. So, Nabi Muhammad sudah enggak tanggung jawab dah buat orang yang istinja pakai tulang, orang istinja pakai kotoran hewan. Fa inna Muhammadan minhu bari, katakan bahwasanya Nabi Muhammad sudah terlepas dari dia, enggak tanggung jawab lagi udah. Urusan nanti jeung jin pek. Nah, hati-hati. Li'anna al-'azam war-rawth ta'amul jin, karena sesungguhnya tulang sama kotoran tadi makanan jin. Madhab Imam Syafi'i, di dalam madhab Imam Syafi'i dikatakan la yujzi'ul istinja bi'azamin, tidak diperbolehkan istinja menggunakan tulang, au rawthin, atau dengan kotoran tadi yang telah mengering, ma'al hurmah, karena Imam Syafi'i berpendapat istinja pakai tulang dan istinja pakai kotoran itu hukumnya haram, ma'al hurmah. Jadi larangannya bukan sembarang larangan, tapi larangannya maksudnya haram, enggak boleh, kata madhab Imam Syafi'i, yang kita sekarang menganut madhab tersebut. Jadi bagi kita kalau istinja pakai tulang, istinja pakai kotoran hewan, itu enggak boleh dan haram hukumnya. Mungkin sekarang kita ketawa, iraha-iraha teh orang istinja pakai tulang moal mungkin, tapi kadang-kadang bisa jadi suatu saat mendesak, bisa jadi kita sedang ada di mana, enggak ada air, yang enggak ada batu di sana, enggak ada tisu, enggak ada daun, enggak ada apa-apa kecuali ada tulang kepepet, tah kumaha tah hukumna. Kadang-kadang ilmu itu kayak gitu tuh, kadang-kadang memang di luar akal kita, tapi memang itu terjadi di zaman-zaman sebelumnya. Bahkan Rasulullah pernah bilang, Nabi Muhammad nganjurin bikin sunnah. Rasulullah menyunnahkan setiap kita bangun tidur, cuci tangan sebelum nyemplungin tangan kita ke bak. Kan pernah dibahas tuh, kalau kita bangun tidur jangan cemplungin tangan kita kanan kiri ke bak, apalagi yang kurang dari 2 kulah. Ya, karena kita nggak tahu ainal bat, bahasa hadis itu, karena kita nggak tahu di mana tangan kita semalam nginep, bahasanya gitu. Nah, pas kita tidur kita nggak sadar di mana tangan kita berada. Kadang-kadang kita menyentuh suatu hal yang najis yang kita nggak sadar. Alhamdulillah, bahkan pernah disebutkan di dalam seperti ada satu imam ditanya, kalau misalnya istri yang suaminya berubah jadi batu, kalau tidak salah, mungkin Ustaz Jaka tahu ceritanya, Fakir lupa ingat. Kalau nggak salah ada satu ulama di tengah laut, tiba-tiba dia ngelihat ada ikan ngomong, kalau nggak salah ikan apa cumi-cumi apa? Cumi-cumi. Orang meninggal apa iddahnya orang cerai? Kan iddahnya orang meninggal sama iddahnya orang cerai itu beda. Kalau cerai gimana, kalau meninggal gimana gitu. Saya kalau cerai diceraikan atau ditinggal meninggal gitu, kan masa iddahnya beda ya. Masa iddahnya beda. Ini kalau misalnya ada suami tiba-tiba berubah jadi batu, maka hukum istrinya gimana tuh? Kecerai apa gimana? Terus kalau cerainya tuh cerai meninggal apa cerai karena dicerai gitu. Iddahnya iddah yang meninggal atau iddah yang diceraikan gitu. Itu ternyata pernah terjadi. Insyaallah kita jadiin PR minggu depan, ntar kita ceritain, kita cari marjanya dulu. Cerita kima bahaya, dia bisa cerita apruk kima, loncat baritu nyaho jelas, lupa ingat. Insyaallah nanti minggu depan kita jadiin PR, insyaallah nanti kita ceritain tentang itu tuh. Kalau misalnya ada laki-laki yang dia berubah jadi batu, maka istrinya iddahnya iddah cerai atau iddah meninggal, iddah cerai atau iddah meninggal. Baik. Kayak maling kundang tuh. Maling kundang itu kan cerita fiktif ya, tapi bisa jadi terjadi. Dirubah jadi batu gitu ya. Mungkin nggak? Mungkin aja. Wallahu yaf'alu ma yurid. Allah bisa ngelakuin apapun. Jangankan dirubah jadi batu, dirubah jadi emas bisa. Dirubah jadi emas bisa. Teu nanaon, ngan nanaonan gitu. Oh, etana. Tapi nggak ada yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Nah, jadi kajian kita pada pagi hari ini adalah larangan beristinja menggunakan tulang atau kotoran hewan tadi, raus. Jadi raus itu adalah kotoran hewan yang sudah mengering gitu ya, yang sudah mengering. Kadang-kadang dia keras tuh, bisa lebih sama kerasnya kayak batu. Dan sifatnya dia bisa mengangkat najasah juga.
salah satu larangan rauth atau kotoran hewan itu nggak boleh dipakai buat istinja karena memang zatnya aja udah najis. Bagaimana dia bisa mensucikan suatu hal yang najis? Dianya aja najis, nggak bisa. Salah satu sebab selain dia makanan jin, rauth juga kotoran hewan juga dia nggak bisa dipakai buat istinja karena memang zatnya najis. Memang zatnya dia najis. Ya. Ainun najasah dia. Zatnya najis. Zatnya najis mau disuciin kayak gimana pun nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Ya. Yang namanya ainun najasah atau zatnya najis mau disuciin kayak gimana pun juga nggak bisa. Nggak bisa. Nah, kotoran gitu dikumpulin, pengen disuciin, dicuci berkali-kali nggak bakal bisa. Namanya juga kotoran. Ya, namanya juga kotoran. Berbeda kalau misalnya kotorannya cair, maaf kata seperti air kencing. Gimana tuh kalau bergabung sama air pantai? Itu air kencingnya jadi suci nggak? Itu beda ya, beda hukum. Karena aglabnya di pantai ya pantai berapa kulah itu pantai? Seberapa juta kulah itu pantai? Pantai miliaran liter ya. Dibanding kencing yang berapa liter doang mah ya kencing gak ada apa-apanya, nggak bakal jadi najis ya. Wahakada. Dan karena kalau air dia sifatnya menyatu dengan air, maksudnya dia bisa bergabung sama air yang lainnya. Kalau dia udah ngegabung nih, maaf kata air kencing kalau udah masuk ke kolam bisa nggak dibedain? Nggak bisa dibedain. Tapi kalau kotoran buang hajat besar bisa dibedain nggak? Bisa dibedain. Karena memang beda sifatnya. Kalau air kan sama-sama air sama. Bahkan ada satu negara di dunia ini yang dia kekurangan air, yang mereka mengelola air kencing jadi air bersih. Saking kekurangan mereka air. Satu negara, wallahu alam negara apa tuh? Pernah dengar dulu di kita di HAMI pernah ada bahsul masail. Gimana tuh hukumnya? Jadi air kencing didaur ulang, diulang jadi bersih banget. Kayak bukan air kencing lagi. Kumaha ta hukumna? PR ta insyaallah. Kapan-kapan nanti kita bahas. Ini makan kajian adab. Nyebutin spesifikasinya aja, pengenalan aja. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Masya Allah. Kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu hebat bertemunya sama jin. Bahkan pernah ada satu sahabat Rasulullah, kalau nggak salah Abdullah bin Abbas atau Sayyidina Anas bin Malik, yang ikut sama Nabi Muhammad, nemenin Nabi Muhammad ketika bertemu sama jin. Dan dia ngelihat tuh bentuk-bentuk jin kayak gimana tuh, dengan wujud aslinya. Nah, pulang dari wufud tadi sahabat ini sakit karena ngelihat jin. Masya Allah, Barakallah. Kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau diutus sama Allah Taala ke semua makhluk. Nah, jadi nggak ada kemuliaan para nabi yang melebihi mulianya Rasulullah. Kita bisa ngelihat Nabi Allah Musa, mukjizat Nabi Allah Musa membelah lautan. Kita tahu Nabi Allah Musa belah lautan, ya kan? Kita sering dengar sejarahnya Nabi Allah Musa membelah lautan. Tapi Nabi Allah Musa membelah lautan melalui media naon? Tongkat. Kan Rasulullah belah bulan tanpa media apapun. Nabi Muhammad membelah bulan tanpa media apapun. Bahkan orang yang enggak percaya kalau Rasulullah pernah belah bulan, waliyadzubillah faqad murtad dia. Orang yang enggak beriman atau enggak percaya kalau Nabi Muhammad pernah belah bulan, murtad, keluar daripada Islam. Kenapa? Karena pembelahan bulan Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Allah katakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar." Terbelahnya bulan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Orang yang enggak percaya Al-Qur'an, waliyadzubillah kufur. Waliyadzubillah keluar daripada Islam. Nabi Muhammad belah bulan tanpa media apapun. Bahkan ketika beliau masih bayi, belum jadi nabi, masih kecil, itu Abdullah bin Abdul Muthalib, kakeknya sering banget ngelihat awan bergerak sendiri. Pas dilihat ternyata Nabi Muhammad yang gerakin. Ya, pakai tangan Nabi Muhammad ke kanan, awan ke kanan. Tangan Nabi Muhammad ke kiri, awannya ke kiri. Jadi touch barnya itu bukan layar HP ya Rasulullah, yang dipindah-pindah bukan bar menu, bukan WhatsApp dipindah dari menu sini ke menu sini, bukan. Yang Nabi Muhammad pindahin awan. Ini cocok, subhanallah. Kan Rasulullah hakada. Nabi Allah Isa bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal, yang tadinya dihidup.
Nabi Allah Isa bisa menghidupkan orang yang meninggal yang tadinya hidup. Nabi Muhammad bisa menghidupkan sesuatu yang memang dia sifatnya mati, bukan hidup. Kalau Nabi Allah Isa kan orang yang hidup mati bisa dihidupin lagi tuh, karena memang awalnya hidup. Nabi Muhammad bisa menghidupkan sesuatu yang memang dia pada dasarnya mati, benda mati. Naon haninul jada, atau tangisannya mimbarnya Nabi Muhammad, tangisan daripada pelopah kurma. Pelopah kurma kan benda mati, bisa hidup sama Nabi Muhammad, nangis karena ditinggalkan oleh Rasulullah. Nabi Muhammad punya mimbar baru. Nabi Muhammad punya mimbar baru. Nabi Muhammad punya mimbar baru dibikinin sama sahabat. Ada satu sahabat ngasih mimbar buat Rasulullah. Akhirnya mimbar yang lama yang terbuat dari pelopah korma tadi dipindahin tempatnya. Pas Rasulullah khutbah, sahabat semua dengar suara tangisan. Ternyata asal usul suara tangisannya dari pelopah korma tadi tuh. Dari kayu tuh nangis. Kenapa? Karena udah nggak dipakai sama Nabi Muhammad, pakai buat khutbah. Nangis sampai Rasulullah potong khutbahnya. Nabi Muhammad potong khutbahnya, Nabi Muhammad samperin. Nabi Muhammad peluk tuh pohonnya, dipeluk sama Rasulullah. Itu benda mati nangis karena rindu sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lagi ceramah disamperin. Bagaimana kita sebagai umat yang kita nangis karena rindu sama Nabi Muhammad? Mustahil Nabi Muhammad nggak nyamperin kita. Mustahil Nabi Muhammad nggak nyamperin kita. Pasti disamperin sama Rasulullah. Cuman kadang-kadang kita nggak sadar, kita nggak bisa ngelihat. Masih banyak penghalang antara mata kita, banyak maksiat yang menutupi mata kita buat bisa ngelihat wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap kemuliaan yang ada pada Nabi Muhammad itu nggak ada tandingannya, nggak ada saingannya. Jelas Rasulullah selalu lebih afdal. Rasulullah selalu lebih afdal. Dulu di pesantren pernah dikasih pertanyaan, kira-kira antum cari tahu bahsul masail, siapa yang ngasih mimbar buat Rasulullah tuh? Kan ceritanya tadi Nabi Muhammad dikasih sama sahabat mimbar. Siapa tuh yang bikin mimbarnya? Ulama gitu ya, sampai saking detailnya yang ngasih mimbar dicari tahu. Sahabat. Itu tebak-tebakan sirah. Siapa yang bikin mimbar buat Rasulullah? Waktu Al-Fajr di sana, Habib Abdullah Maknun ngasih tahu. Ada salah satu guru kita ngasih tahu yang bikin mimbarnya adalah Sayyidina Tamim Ad-Dari. Nah, Tamim Ad-Dari ini yang pernah ketemu Dajjal. Pernah dengar cerita sahabat yang ketemu Dajjal terlantar di pantai, dia ngelihat ada dabah, ada hewan yang nggak bisa ngebedain mana kepala mana buntut. Terus ketemu sama Dajjal. Terus Dajjal nanyain beberapa pertanyaan. Itu namanya Tamim Ad-Dari. Nah, Tamim Ad-Dari itu yang bikinin mimbarnya Nabi Muhammad. Jadi begitu. Terus ada pertanyaan lagi. Ketika Rasulullah wafat, air bekas pemandian jasadnya Nabi Muhammad itu larinya kemana? Pertanyaannya menguji mental ya. Itu air yang dipakai bekas mandiin Nabi Muhammad kemana tuh airnya? Sebagian ulama berpendapat airnya diangkat sama Allah, Allah jadiin hujan. Di mana ada air hujan itu turun, itu jadi masjid. Katanya begitu. Kalau nggak salah Syekh Mutawalli Sya'rawi kalau nggak salah yang pernah ngebahas, atau Syekh Ali Jum'ah Mesir, beliau pernah bilang itu air tetesan hujan itu yang jatuh ke bumi, di bumi itu jadi masjid. Salah satunya mungkin di Al-Maqam. Al-Maqam kan masjid ya, mungkin dulu di sini pernah jatuh air tetesan bekas pemandian daripada jasadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir ada tebak-tebakan lagi masalah fikih. Ibadah apa sunnah yang enggak bisa dilakukan di dunia melainkan oleh satu orang? Ibadah sunnah muakkadah. Jadi daripada antum tebak-tebakan, kunaon pesawat bisa mundur, kunaon tak apa sebab itu boga kaca spion. Itu faedah. Ini tebak-tebakannya faedah. Ibadah sunnah apa yang hanya bisa dilakukan oleh satu orang sedunia? Nggak ada yang bisa ngelakuin kecuali satu orang. Kalau satu orang udah selesai, yang lain baru bisa ngelakuin. Sunnah muakkadah lagi. Sunnahnya dianjurkan. Sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi nggak bisa dilakukan melainkan oleh satu orang. Mikir. Kadang-kadang kita disuruh kayak gitu tuh mikir seminggu penasaran. Ya, itu bisa sare kadang-kadang nempo nyangan. Ternyata jawabannya apa? Ada yang tahu nggak? Jawabannya nyium hajar aswad. Jawabannya cium hajar aswad. Bisa nyium duaan tuh bisa.
Kudu sorangan. Kalau orang satu udah selesai, baru yang lain bisa gantian. Ya. Ibadah yang bisa dilakukan oleh satu orang doang, nggak bisa bersamaan, nggak bisa. Nah, kalau satu orang udah selesai, baru yang lain bisa. Sedunia nih, Hajar Aswad kan cuma satu. Nyium Hajar Aswad sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan. Ada juga yang bilang naik mimbarnya Nabi Muhammad. Naik mimbar Nabi Muhammad nggak bisa 2 orang, sunnah juga. Sholat di tempat Rasulullah sholat, di mana, di Masjid Nabawi itu ada mimbarnya Rasulullah. Apa, bukan mimbar, ya mimbar, mihrabnya Rasulullah. Mihrab Rasulullah kecil, cuma cukup buat 1 orang. Nggak bisa dilakuin kecuali yang satu udah selesai, baru antum bisa ngelakuin. Kita kayak ngantri lila ya. Kalau nggak bisa nyium Hajar Aswad, nyium hulu Afrika serwa keneh. La haula wala quwwata illa billah. Intinya kayak gitu tuh ma'asyiral ikhwan. Kadang-kadang ada juga ilmu-ilmu yang kadang-kadang bikin kita senang gitu. Ilmu yang subhanallah kalau kita perdalam tuh indah rasanya, nggak pengen ngelepas, pengen cari tahu terus, pengen cari terus. Wahakata. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan bisa diamalkan dan mudah-mudahan bisa disebarkan kepada keluarga terdekat, kepada tetangga terdekat dan kepada muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma ya man wafaqa li ahli khair al-khair wa anhum alayhi fi al khair wa inna alayhi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.